Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Vicky selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi kelas C. Jadi, kami dari kelompok E akan mempresentasikan Processing Integrity and Availability Controls. Nah, sebelum ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Irma Stianingrum, NPM akhir 102. Perkenalkan, saya Fari Mauliat Naja dengan NPM Akhir 89. Perkenalkan, nama saya Saada Tidareni, NPM akhir 100. Perkenalkan, nama saya Nizara Rama Cahyani dengan NPM akhir 104. Perkenalkan, nama saya Zidan Ardiansyah dengan NPM akhir 026. Baik, yang pertama yaitu introduction. Nah, di mana dua bab sebelumnya itu membahas tiga prinsip. Pertama, keandalan sistem yang diidentifikasi dalam Trust Service Framework atau keamanan, kerahasiaan, dan privasi. Nah, pada bab ini membahas tentang dua prinsip Trust Service Framework lainnya, yaitu integritas, pemrosesan, dan ketersediaan. Next. Nah, integritas pemrosesan atau processing integrity, di mana prinsip integritas pemrosesan dari itu service framework menyatakan bahwa sistem yang andal menghasilkan informasi yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan valid. Nah, pada tabel 13.1 itu merupakan kontrol aplikasi untuk integritas pemrosesan, di mana pada input ada ancaman resiko, yaitu berupa tidak valid, tidak resmi, tidak lengkap, dan tidak akurat. Nah, kemudian dikontrol dengan desain formulir, pembatalan dan penyimpanan dokumen, kontrol otorisasi dan pemisahan tugas, pemindahan visual, kontrol entry data. Nah, kemudian pada tahap pengolahan, ancaman atau resiko yaitu kesalahan dalam keluaran dan data tersimpan. Kemudian dikontrol dengan mencocokkan data, label file, total batch, pengujian, cross-voting, dan zero balance, mekanisme proteksi penulisan, kontrol integritas, proses database. Kemudian yang pada tahap terakhir yaitu keluaran, di mana ancaman risikonya itu penggunaan kata-kata yang tidak akurat atau tidak tepat, kemudian pengungkapan informasi sensitif yang tidak sah, ketiga kehilangan perubahan atau pengungkapan informasi perjalanan. Nah, kemudian dikontrol dengan ulasan dan rekonsiliasi, inskripsi dan kontrol akses, pemeriksaan veritas, teknik pengakuan pesan, dan blockchain. Next. Nah, kontrol masukan di mana frasa atau sampah masuk atau sampah keluar menyoroti pentingnya kontrol input. Nah, jika ada yang dimasukkan ke dalam sistem tidak akurat, tidak lengkap atau tidak valid, outputnya pun akan demikian. Nah, akibatnya hanya personel yang berwenang yang bertindak dalam kewenangannya yang harus menyiapkan dokumen sumber. Nah, selain itu, formulir pembatalan dapat menyimpan dokumen sumber serta kontrol entry data otomatis diperlukan untuk memverifikasi validasi data input. Nah, desain formulir merupakan dokumen sumber dan informasi dan formulir lainnya yang harus dirancang untuk meminimalkan kemungkinan kesalahan dan kelalaian. Nah, dua pengendalian desain formulir yang sangat penting adalah pemberian nomor awal dokumen sumber secara berurutan dan penggunaan dokumen penyelesaian. Nah, selanjutnya yaitu pembatalan dan pemasukan ke dalam sistem harus dibatalkan sehingga tidak dapat dimasukkan kembali ke dalam sistem secara tidak sengaja atau curang. Nah, dokumen kertas harus dirusak, misalnya dengan memberi cap telah dibayar, dan dokumen elektronik dapat dibatalkan dengan cara yang sama dengan menetapkan kolom bendera untuk menunjukkan bahwa dokumen tersebut telah diproses. Nah, selanjutnya atau yang terakhir yaitu data entry. Nah, antara something yang dalam tadi
pemeriksaan tentang pemeriksaan edit yang menguji bawah yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian ukuran yaitu pemeriksaan suntingan yang memasukkan data masukan akan sesuai dengan bidang. Selanjutnya, pemeriksaan kelengkapan pengujiannya yaitu pemeriksaan validitas, di mana tes edit yang membandingkan kode ID atau nomor akun di dalam data transaksi dengan data serupa di file induk untuk memverifikasi bahwa akun tersebut ada. Nah, selanjutnya yaitu uji kewajaran atau sebuah suntingan pemeriksaan kebenaran logis dari hubungan antar data barang. Nah, yang terakhir yaitu digit pemeriksaan dan verifikasi digit pemeriksaan atau menghitung ulang, di mana nomor ID seperti nomor item inventaris dapat berisi digit pemeriksaan yang dihitung dari digit lainnya, dan digit pemeriksaan guna untuk memverifikasi bahwa kesalahan entry data tidak terjadi. Nah, selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya ada additional batch processing data entry controls atau kontrol masuk data pemrosesan batch tambahan. Nah, pemrosesan batch bekerja lebih efisien jika transaksi diurutkan sehingga akun yang terpengaruh berada dalam urutan yang sama dengan catatan yang disimpan dalam file induk. Kemudian log kesalahan yang mengidentifikasi kesalahan input data atau tanggal penyebab masalah, memfasilitasi peninjauan dan pengiriman ulang transaksi yang tidak dapat diproses secara tepat waktu. Nah, total batch itu dapat menghitung nilai numerik untuk sekumpulan catatan masukan. Total batch digunakan untuk memastikan bahwa semua catatan dalam suatu batch diproses dengan benar. Nah, terdapat 3 total batch yang umum digunakan. Yang pertama ada total finansial menjumlahkan kolom yang berisi nilai moneter. Kedua, total hash menjumlahkan kolom numerik non-finansial. Dan yang terakhir ada jumlah rekaman adalah jumlah rekaman dalam suatu batch. Nah, selanjutnya ada additional online data entry controls atau kontrol masuk data online tambahan. Nah, yang pertama ada promoting, di mana sistem meminta setiap item data input dan menunggu respon yang dapat diterima agar dapat memastikan bahwa semua data yang diperlukan telah dimasukkan. Selanjutnya yang kedua ada verifikasi lab tertutup. Itu dapat memeriksa keakuratan data memasukkan dengan menggunakannya untuk mengambil dan menampilkan informasi terkait lainnya. Yang terakhir ada log transaksi yang menyangkut catatan rinci seluruh transaksi, termasuk mengidentifikasi transaksi unik, tanggal dan waktu entry, dan siapa yang memasukkan transaksi. Next. Selanjutnya ada processing control atau kontrol pemrosesan. Nah, kontrol juga diperlukan untuk memastikan data diproses dengan benar. Nah, kontrol pemrosesan yang terpenting meliputi hal-hal berikut. Yang pertama ada data matching atau pencocokan data. Nah, dalam kasus tertentu, 2 atau lebih item data harus dicocokkan sebelum suatu tindak dapat dilakukan. Yang kedua ada file label atau label berkas, di mana label berkas itu perlu diperiksa untuk memastikan bahwa berkas yang benar dan terkini sedang diperbarui, baik label eksternal yang dapat dibaca oleh manusia maupun label internal yang ditulis dalam bentuk yang dapat dibaca mesin pada media perekaman data harus digunakan. Selanjutnya, yang ketiga ada perhitungan ulang total batch atau recalculation of batch total. Total batch harus dihitung ulang saat setiap catatan transaksi diproses, dengan membandingkan total berjalan yang dihitung selama pemrosesan dengan total batch terkait yang dihitung selama input dan disimpan dalam catatan trailer. Kemudian yang keempat ada cross-voting and zero balance text atau cross-voting dan saldo nol. Nah, seringkali total dapat dihitung dengan berbagai cara. Misalnya, dalam spreadsheet, total keseluruhan dapat dihitung dengan menjumlahkan kolom dari total baris atau dengan menjumlahkan baris dari total kolom. Kedua metode tersebut akan menghasilkan hasil yang sama.
Nah, untuk uji saldo cross-voting membandingkan hasil yang dihasilkan oleh setiap metode untuk memverifikasi keakuratan. Sedangkan uji saldo nol menerapkan logika yang sama ini untuk memverifikasi keakuratan pemrosesan yang melibatkan akun kontrol. Nah, yang kelima ada mekanisme perlindungan penulisan atau write protection mechanism. Nah, mekanis ini melindungi dari penimpaan atau penghapusan berkas data yang disimpan pada media magnetik. Mekanisme ini perlindungan penulisan telah lama digunakan untuk melindungi berkas induk dari kerusakan yang tidak disengaja. Nah, inovasi teknologi juga memerlukan penggunaan mekanisme perlindungan penulisan untuk melindungi integritas data transaksi. Selanjutnya yang terakhir ada kontrol pembaruan serentak atau concurrent update control. Nah, kesalahan dapat terjadi saat dua atau lebih pengguna mencoba untuk memperbarui rekaman yang sama secara serentak. Nah, kontrol pembaruan serentak mencegah kesalahan tersebut dengan mengunci satu pengguna hingga sistem selesai memproses transaksi yang dimasukkan oleh pengguna lain. Nah, next. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya yaitu ada output 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 controls, yaitu atau kontrol keluaran. Nah, pemeriksaan yang cermat terhadap keluaran sistem memberikan kontrol tambahan atas integritas pemrosesan. Nah, kontrol keluaran ini meliputi berikut. Yang pertama ada user review of output atau tujuan tinjauan pengguna terhadap keluaran. Nah, pengguna harus memeriksa keluaran sistem dengan cermat untuk memverifikasi bahwa keluaran tersebut masuk akal dan lengkap, dan bahwa mereka adalah penerima yang dituju. Lalu yang kedua ada reconciliation prosedur atau prosedur rekonsiliasi. Nah, secara berkala, semua transaksi dan pembaruan sistem lainnya harus disesuaikan dengan laporan kontrol, laporan status, atau laporan pembaruan berkas, atau mekanisme kontrol lainnya. Nah, selain itu, akun buku besar harus disesuaikan dengan total akun membantu secara berkala. Lalu yang selanjutnya yaitu ada rekonsiliasi data internal atau external data reconciliation. Nah, total database harus direkonsiliasi secara berkala dengan data yang disimpan di luar sistem. Lalu yang terakhir ada kontrol transmisi data. Nah, organisasi juga perlu menerapkan kontrol yang dirancang untuk minimalkan resiko kesalahan transmisi data. Dan setiap kali perangkat penerima mendeteksi kesalahan transmisi data, perangkat eh, tersebut meminta perangkat pengirim untuk mengirimkan ulang data tersebut. Nah, umumnya hal ini terjadi secara otomatis dan pengguna tidak menyadari bahwa hal itu terjadi. Lalu ada checksum. Nah, saat data dikirimkan, perangkat pengirim dapat menghitung hash dari berkas yang disebut sebagai checksum. Ya, perangkat penerimaan melakukan perhitungan yang sama dan mengirimkan hasilnya ke perangkat pengirim. Jika kedua hasil cocok, pengiriman dianggap akurat. Dan jika tidak, berkas akan dikirim ulang. Lalu ada parity bits. Bit parity atau bit paritas atau parity bits ini adalah digit ekstra yang ditambahkan ke awal setiap karakter yang dapat digunakan untuk memeriksa akurasi transmisi. Dan dua skema dasar disebut sebagai paritas genap dan paritas ganjil. Nah, dalam paritas genap, bit paritas diatur sehingga setiap karakter memiliki jumlah bit genap dengan nilai 1. Dan dalam paritas ganjil, bit paritas diatur sehingga jumlah bit ganjil dalam karakter memiliki nilai 1. Misalnya, digit 5 dan digit 7 dapat dipresentasikan oleh pola 7 bit, yaitu 00000101 dan 00001111 berturut-turut. Lalu yang selanjutnya yaitu ada blockchain. Nah, blockchain ini menyediakan cara untuk memastikan bahwa transaksi dan dokumen yang divalidasi tidak diubah. Lalu yang selanjutnya itu ada contoh ilustratif pemasaran penjualan kredit.
Nah, eh, setiap transaksi mencakup data berikut, yaitu nomor faktur penjualan, nomor akun pelanggan, nomor item inventaris, jumlah yang terjual, harga jual, dan tanggal pengiriman. Nah, jika pelanggan membeli lebih dari satu produk, akan ada beberapa nomor item inventaris, jumlah yang terjual, dan harga yang terkait dengan sistem transaksi penjualan. Nah, pemrosesan transaksi ini mencakup langkah-langkah berikut. Yang pertama yaitu ada memasukkan dan mengedit data transaksi. Lalu yang kedua yaitu memperbarui catatan pelanggan dan inventaris jumlah pembelian, kredit, ditambahkan ke satu pelanggan. Untuk setiap item inventaris jumlah yang terjual dikurangi dari jumlah yang tersedia. Nah, yang ketiga yaitu menyiapkan dan mendistribusikan dokumen pengiriman dan penagihan. Lalu ada kontrol input. Nah, saat transaksi penjualan dimasukkan, sistem melakukan beberapa uji validasi awal. Pemeriksaan validitas mengidentifikasi transaksi dengan nomor akun yang tidak valid atau nomor item inventaris yang tidak valid. Nah, pemeriksaan lapangan memverifikasi bahwa bidang kuantitas yang dipesan dan harga hanya berisi barang dan bahwa bidang tanggal mengikuti format format bulan, tanggal, dan tahun yang benar. Lalu yang selanjutnya itu ada proses kontrol atau pengendalian pemrosesan. Nah, saat setiap faktur penjualan diproses, pemeriksaan batas digunakan untuk memverifikasi bahwa penjualan baru tidak dapat meningkatkan saldo akun pelanggan tersebut melampaui batas kritik yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan jika demikian, transaksi tersebut disampingkan sementara dan pemberitahuan dikirim ke manajer kredit. Jika penjualan diproses, pemeriksaan tanda tangan verifikasi bahwa jumlah baru yang tersedia untuk setiap item inventaris lebih besar dari atau sama dengan 0. Lalu yang selanjutnya ada pengendalian kekeluaran. Nah, dokumen penagihan dan pengiriman hanya dikirimkan kepada karyawan yang berwenang di Departemen Akuntansi dan Pengiriman yang memeriksanya secara visual untuk menemukan kesalahan yang jelas. Nah, laporan pengendalian yang merangkum transaksi yang diproses dikirim ke manajer penjualan, akuntansi, dan pengendalian inventaris untuk ditinjau. Lalu yang selanjutnya yaitu ada processing integrity controls in spreadsheet atau pemrosesan kontrol integritas dalam spreadsheet. Nah, pengujian spreadsheet ini yang tercemat sebelum digunakan dapat mencegah kesalahan semacam ini. Nah, meskipun sebagian besar perangkat lunak spreadsheet berisi fitur audit bawaan yang dapat dengan mudah mendeteksi kesalahan umum. Nah, spreadsheet yang dimaksudkan untuk mendukung keputusan penting memerlukan pengujian yang lebih menyeluruh untuk mendeteksi kesalahan kecil. Dan sangat penting untuk memeriksa handwriting. Nah, masalah baik yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu availability, yaitu proses kontrol COVID 2019 DSS 01 dan DSS 04 yang menekankan pentingnya ketersediaan sistem dan informasi untuk mengurangi risiko downtime. Meskipun risiko tidak dapat sepenuhnya dihindari, organisasi memerlukan kontrol untuk mempercepat pemulihan setelah gangguan. Disajikan pada tabel 13.2 yang menyajikan kontrol utama terkait kedua tujuan ini. Yang pertama, tujuan untuk meminimalkan risiko waktu henti sistem atau downtime sistem. Untuk kontrol utamanya, yang pertama dengan pemeliharaan preventif, yang kedua dengan toleransi kesalahan, yang ketiga lokasi dan desain pusat data, dan yang keempat pelatihan, dan yang kelima manajemen patch dan perangkat lunak antivirus. Yang kedua tujuan pemulihan dan dimulainya kembali operasi normal secara cepat dan menyeluruh.
Kontrol utamanya yang pertama dengan prosedur pencadangan, yang kedua rencana pemulihan bencana atau DRP, dan yang ketiga rencana kesinambungan bisnis atau BCB. Next. Baik, penjelasan lebih rinci lagi untuk meminimalisir resiko dari sistem downtime. Yang pertama, organisasi dapat mengadopsi berbagai strategi untuk mengurangi resiko waktu henti sistem dengan praktik manajemen COVID 2019 DSS 01.05 menyoroti pentingnya pemeliharaan preventif. Ini mencakup tugas-tugas seperti membersihkan disk drive dan memastikan penyimpanan media magnetik dan optik yang tepat. Yang kedua, penggunaan komponen redundant memberikan toleransi kesalahan yang merupakan kemampuan sistem untuk terus berfungsi jika komponen tertentu gagal. Yang ketiga, praktik manajemen DSS 01.04 dan DSS 01.05 yang menguraikan dalam COVID 2019 menyoroti pentingnya lokasi dan perancangan pusat data yang strategis dan mengakomodasi server dan basis data penting, meminimalkan risiko dari bencana alam dan bencana yang disebabkan oleh manusia. Nah, fitur desainnya meliputi lantai yang ditinggikan untuk melindungi dari kerusakan akibat banjir, dan sistem deteksi dan pemadaman kebakaran untuk mengurangi risiko kerusakan akibat kebakaran. Yang keempat, dengan pelatihan juga dapat mengurangi risiko waktu henti sistem atau downtime sistem, karena operator yang terlatih dengan baik cenderung tidak melakukan kesalahan dan akan tahu cara memulihkan kesalahan yang mereka buat dengan kerusakan minimal. Yang kelima, sistem tidak dapat beroperasi karena malware seperti ransomware. Oleh karena itu, penting untuk memasang dan memperbarui program antivirus dan anti-spyware. Next. Yang selanjutnya, recovery and resumption of normal operation. Kontrol pencegahan yang diuraikan di bagian sebelumnya dapat mengurangi tetapi tidak menghilangkan risiko waktu henti sistem. Nah, kegagalan perangkat keras, masalah perangkat lunak atau kesalahan manusia dapat menyebabkan data tidak dapat diakses. Misalnya kegagalan perangkat RAID yang parah dapat membuat semua drive tidak dapat digunakan. Oleh karena itu, manajemen senior harus menjawab dua pertanyaan utama. Yang pertama, berapa banyak data yang ingin kita buat ulang dari dokumen sumber jika ada, atau yang berpotensi hilang jika tidak ada dokumen sumber yang tersedia. Yang kedua, berapa lama kita dapat beroperasi tanpa sistem informasi kita. Nah, gambar 13.1 ini mengilustrasikan hubungan antara dua pernyataan penting mengenai manajemen data. Yang pertama, respon manajemen terhadap pertanyaan pertama menetapkan Recovery Point Objective atau RPO, organisasi yang menunjukkan jumlah maksimum data yang bersedia dimasukkan kembali atau berpotensi hilang oleh organisasi. Yang kedua, manajemen recovery time objective atau RTO, organisasi yang menunjukkan durasi maksimum yang dapat diterima untuk memulihkan sistem informasi setelah bencana. LTO ini mencerminkan berapa lama si organisasi dapat berfungsi tanpa sistem informasinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kita lanjut ke materi data backup procedure. Data backup procedure ini dirancang untuk menangani situasi saat informasi tidak dapat diakses karena file atau basis data terkait telah rusak akibat kegagalan perangkat keras, masalah perangkat lunak, atau kesalahan manusia. Tetapi sistem informasi itu sendiri masih berfungsi. Nah, data backup procedure ini terbagi menjadi dua. Ada incremental backup sama differential backup. Nah, incremental backup itu adalah jenis pencadangan parsial yang melibatkan penyalinan hanya item data yang telah berubah sejak pencadangan parsial terakhir. Nah, itu menghasilkan serangkaian file cadangan incremental yang masing-masing berisi hasil transaksi satu hari. Dan yang kedua itu ada differential backup ya. Jadi differential backup itu jenis cadangan parsial yang melibatkan penyalinan semua perubahan yang dibuat sejak pencadangan penuh terakhir. Dengan demikian, setiap file cadangannya diferensial baru, yaitu berisi efek kumulatif semua aktivitas sejak pencadangan penuh terakhir. Boleh di next.
Oke, kita bahas ke disaster recovery plan ya, atau rencana pemulihan bencana atau bisa disingkat dengan DRP. Itu adalah rencana untuk memulihkan kemampuan TI, teknologi informasi suatu organisasi jika pusat datanya hancur. Itu terdapat dua rencana ya untuk memulihkannya. Itu pertama ada cold site, yaitu pilihan pemulihan bencana yang mengandalkan akses ke fasilitas alternatif yang telah terhubung dengan kabel untuk akses telepon dan internet yang diperlukan, tetapi tidak berisi perlengkapan komputasi apapun. Dan kedua itu ada hot site. Jadi hot site ini pilihan pemulihan bencana yang mengandalkan akses ke pusat data alternatif yang beroperasi penuh, tidak hanya sudah terhubung kabel, tetapi juga berisi semua perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan. Next. Oke, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih pada Pak Vicky dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.